Sekarang kita akan mulai dengan judul Musuh Anggota Gereja MAHK dalam masa pekabaran malaikat ketiga. Sudah tahu apa belum? Sudah mengenal musuh ini atau belum? Siap-siap, siap-siap, siap-siap. Karena musuh anggota gereja MAHK sudah semakin dekat di depan mata. Pembicara di Menenggolan, Sabat tanggal 25 November 2023. Sebagai anggota gereja MAHK, kita harus kenal siapa musuh kita supaya kita tidak kecewa di masa ujian datang. Di masa perang. Kalau tidak kenal musuh, maka kita akan dijebak dengan perangkap musuh. Perangkap musuh kita akan dirancang melalui sistem pekabaran malaikat ketiga. Jadi, pekabaran malaikat ketiga harus kita pahami dengan benar supaya kita bisa menang menghadapi pemaksaan undang-undang hari Minggu karena waktunya sudah semakin dekat. Artinya, kalau kita tidak paham pekabaran malaikat ketiga, maka kita akan terjebak di dalam perangkap iblis. Nyawa pun hilang untuk selama-lamanya. Lalu, siapakah yang akan menjadi pemenang dari gereja MAHK? Jawabnya adalah untuk menjadi pemenang dari gereja MAHK harus menjadi golongan 5 gadis bijaksana. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi 5 gadis bijaksana? Inilah yang menjadi rahasia besar yang harus kita pahami sekarang sebagai anggota gereja MAHK. Supaya kita bisa menang mendapat hidup yang kekal. Lalu siapakah yang akan menjadi lawan dari gereja MAHK? Dan siapakah yang jadi pemenang yang akan selamat dari gereja MAHK? Saksikanlah rahasia keselamatan yang akan diungkap dalam pembahasan ini. Siapa yang sudah siap mengikuti petunjuk rahasia keselamatan ini, maka ia akan beruntung besar untuk mendapatkan hidup yang kekal. Selamat belajar. Gereja MAHK digambarkan oleh salah satu dari kepala binatang macan tutul ini. Ini dia salah satu dari kepala binatang macan tutul ini. Ada gereja MAHK. 7 kepala menggambarkan gereja-gereja. Sama seperti 7 perempuan menggambarkan gereja-gereja dalam Yesaya 4 ayat 1. Ini dia gereja MAHK. Jadi anggota gereja MAHK sedang berada di bawah kuasa binatang macan tutul.
di dalam kuasa ini. Dijelaskan dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Yang berdiri sejak 1798 sampai kapan kita belum tahu, masih di depan, belum berakhir. Anggota gereja MAK akan dianiaya oleh binatang macan tutul ini sebelum kita mendapatkan gerbang surga sebagai upah bagi pemenang. Jadi sebelum dibawa ke surga harus menghadapi binatang macan tutul ini dulu. Barulah pemenangnya bisa dibawa ke surga. Kita harus tahu binatang ini siapa dan akan melakukan apa terhadap umat Tuhan. Binatang macan tutul yang akan menganiaya umat Tuhan selama 42 bulan sesuai dengan Wahyu 13 ayat 5 dan ayat 7. Binatang macan tutul ini akan menganiaya anggota gereja MAK 42 bulan sesuai dengan Wahyu 13 ayat 5 dan 7, dibantu oleh kerjasama dengan binatang bertanduk dua Amerika Serikat sesuai dengan Wahyu 13 ayat 12. Sesudah luka kepala binatang macan tutul menjadi sembuh total. Sekarang masih dalam tahap luka, belum sembuh. Sebagian sudah sembuh, 2 tahap sudah sembuh, tinggal tahap ketiga, tahap yang terakhir belum sembuh. Itu yang kita tunggu supaya kita berhadapan dengan binatang ini, supaya pemenangnya akan mendapat hidup yang kekal. Binatang macan tutul adalah binatang yang dimaksud di dalam pekabaran malaikat ketiga. Artinya, binatang macan tutul akan memaksakan undang-undang hari Minggu kepada anggota gereja MAHK. Bagaimana caranya? Sekarang mari kita saksikan. Wahyu 14 ayat 9 sampai 10 dikatakan, seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Nah, jadi siapakah binatang dan patungnya yang disebut, yang dimaksud di dalam Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Ellen G. White mengatakan, amaran malaikat yang ketiga itu ialah, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum air anggur murka Allah. Binatang yang disebut dalam pekabaran ini, yang penyembahannya dipaksakan oleh binatang yang bertanduk dua, adalah binatang yang pertama atau yang menyerupai binatang macan tutul dalam Wahyu 13 strip kepausan. Alfa dan Omega buku 8 halaman 466 paragraf 0. Strip kepausan ini yang salah arti gereja kita. Dikatakan adalah kepausan. Salah. Binatang macan tutul bukan kepausan. Jadi arti strip di sini adalah
menggunakan sistem kepausan. Jadi arti strip ini adalah menggunakan sistem kepausan. Apa itu? Memaksakan undang-undang hari Minggu. Itu maksudnya. Jangan lupa itu. Ellen G. White menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan binatang itu Wahyu 14 ayat 9 sampai 10 yang akan membuat tanda binatang itu undang-undang hari Minggu adalah binatang macan tutul Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Ini dia. Seperti tadi ya, binatang macan tutul. Dalam pemaksaan undang-undang hari Minggu, binatang macan tutul akan bekerja sama dengan binatang bertanduk dua Amerika. Wahyu 13 ayat 12. Ini dia. Binatang bertanduk dua Amerika. Wahyu 13 ayat 12. Ini yang dilupakan oleh gereja kita termasuk umumnya Davidian kecuali Davidian Sater. Patung binatang itu menggambarkan Protestan murtad yang akan berkembang bila gereja-gereja Protestan mencari dukungan kekuasaan sipil untuk memaksakan dogma-dogmanya. Alfa dan Omega buku 8 halaman 466 paragraf 1. Yang tadi paragraf 0. Ini dia binatang merah ungu, patung binatang itu. Protestan murtad maksudnya adalah yang berada, gereja-gereja yang berada di dalam 7 kepala binatang macan tutul Wahyu 17 ini. Ada 7 gereja juga di sini, 7 kepala, 7 gereja. Binatang merah ungu, patung binatang yang akan berperang kepada umat Tuhan, Wahyu 13 ayat 14 sampai 17 yang masih tinggal di Babel. Wahyu 18 ayat 2 sampai 4. Jadi ini bukan untuk gereja kita. Gereja kita mengatakan, nah ini untuk kita. Salah, karena mereka tidak mengenal buah-buah kedua dari dunia Babel. Bukan untuk kita ini, tapi untuk dunia Babel. Nanti kita akan pelajari lagi tuh. Asal mula berdirinya binatang macan tutul Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Wahyu 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu maksudnya iblis memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Siapakah yang heran ini? Apakah ini gereja MAHK? Dunia tidak heran melihat dunia, maka yang heran melihat dunia adalah umat Tuhan di gereja MAHK. Sesuai dengan Alfa dan Omega buku 8 halaman 640. Sebagian besar, golongan besar, para pemimpin dari gereja kita akan bergabung dengan musuh nanti. Baca itu. Ya, Alfa dan Omega buku 8 halaman 640. Di mana segolongan besar para pemimpin gereja kita akan bergabung untuk ketika dunia memaksakan undang-undang hari Minggu, ya. Jadi yang heran melihat dunia, yang heran melihat binatang itu bukan dunia, tapi dari umat Tuhan, gereja MAHK. Pertama yang harus kita pahami ialah
Satu, sejak kapan binatang macan tutul itu berdiri di atas muka bumi sebagai pemenang di masa perang? Sejak kapan kepala binatang macan tutul itu mendapat luka? Lalu kapan luka kepala itu menjadi sembuh total? Kemudian kapan anggota gereja MAK akan dianiaya oleh binatang macan tutul? Lima, dan kapan binatang macan tutul akan berakhir? Nah, ini perlu kita pahami. Kita teruskan pertanyaan nomor satu. Sejak kapan binatang macan tutul? Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 berdiri di muka bumi. Binatang macan tutul berdiri sejak tahun 1798 ketika kuasa sipil kepausan binatang bertanduk kecil dilukai. Setelah Jenderal Barter menangkap paus lalu ditawan ke Perancis. Ini dia binatang macan tutul yang berdiri sejak 1798. Maka pada tahun 1798 adalah menjadi pergantian penguasa dunia dari binatang bertanduk kecil menjadi binatang macan tutul. Ya, jadi binatang macan tutul ini berdiri sejak 1798 sampai kapan kita belum tahu, masih di depan. Kita akan lihat nanti kapannya. Ya, atau kita akan ketahui nanti bahwa akhirnya masa pembantaian G9 di gereja MAK, maka berakhirlah binatang ini. Binatang macan tutul adalah yang menggantikan binatang bertanduk kecil untuk memerintah dunia yang berhubungan dengan umat Tuhan sejak 538 sampai 1798. Ini dia binatang bertanduk kecil. 538 sampai 1798. Lalu digantikan oleh binatang macan tutul. Inilah bangsa-bangsa Protestan Eropa penguasa dunia menggantikan kepausan. Sejak 1798 sampai berakhir binatang macan tutul. Pertanyaan nomor 2. Sejak kapan binatang macan tutul mendapat luka? Sejak kapan kepala binatang macan tutul mendapat luka yang hampir mematikan itu? Jawabnya adalah inilah si tanduk kecil kepausan pada masa binatang bertanduk kecil. Ini dia binatang bertanduk kecil kepausan. Kita akan saksikan kuasa kepausan ini dilukai 3 tahap dan akan disembuhkan 3 tahap. Kepala menggambarkan kuasa gereja kepausan. Tanduk menggambarkan kuasa negara kepausan. Luther memukul kepala pada tahun 1500. Kemudian datanglah Jenderal Bartir. Inilah luka pertama kepausan. Tahun 1500. Kemudian datang lagi muncullah Jenderal Bartir. Melukai kepala. Melukai, bukan kepala. Melukai, memukul tanduk. Tanduk menggambarkan kuasa negara kepausan. Masih dilukai ini. Tahun 1798 ketika Jenderal Bartir ditangkap lalu dibawa ke Prancis. Itu baru dilukai karena masih diganti dengan kepausan. Masih diganti dengan paus baru. Jadi berakhirnya luka terakhir itu nanti adalah setelah dipisah kepala dan tanduk.
Itulah luka yang terakhir nanti kita akan saksikan. Jadi inilah luka kedua kepausan tahun 1798. Luka pertama kepausan tahun 1500, luka kedua tahun 1798. Jelas itu ya. Luka ketiga kepausan yang hampir mematikan kepausan adalah terpisahnya kepala dari tanduk. Kepala kuasa gereja kepausan berpisah dari tanduk kuasa sipil kepausan. Dipisahkan oleh bangsa-bangsa Protestan Eropa tahun 1870. Artinya, kuasa negara kepausan dicabut hilang lenyap sejak 1870. Ini dia pernah hilang. Anehnya dikatakan luka itu sembuh kembali, artinya tanduk ini kembali lagi kepada kepala kepausan. Jadi kuasa kepala ini dicabut oleh bangsa-bangsa Protestan Eropa sebagai luka yang ketiga pada kepausan. Terpisahnya kepala dan tanduk. Peristiwa inilah yang dilupakan oleh anggota gereja MAK dan umumnya Davidia. Padahal ini yang sangat penting harus kita pahami. Kapan akan sembuhnya luka ini? Harus tahu kita. Jadi yang pertama kali kuasa kepausan mendapat luka adalah melalui gereja Lutheran. Dengan pedang bermata dua firman Tuhan melalui pembenaran oleh iman sejak tahun 1500. Selama gereja Lutheran berpegang kepada firman Tuhan, maka selama itulah luka kepausan akan tetap menganga. Akan tetapi bila gereja Lutheran menolak kebenaran, maka dari sejak itulah luka kepausan itu akan sembuh. Setelah John Knox membawa pekabaran baru mengenai Roh Suci, tetapi gereja Lutheran menolaknya, maka luka kepausan itu pun seharusnya sudah sembuh. Tetapi karena John Knox membentuk gereja baru, gereja Presbyterian, maka gereja baru itulah yang mempertahankan luka kepausan menjadi tetap menganga. Kemudian muncul John Knox membawa pekabaran kasih karunia, tapi ditolak oleh gereja Presbyterian, maka seharusnya luka kepausan menjadi sembuh. Tapi karena John Wesley membentuk gereja baru, gereja Metodis, maka gereja Metodis inilah yang pertama yang mempertahankan luka kepausan supaya tetap menganga. Kemudian muncul lagi Alexander Campbell membawa pekabaran baru, baptis celup, tapi ditolak oleh gereja Metodis, maka seharusnya luka kepausan pun sudah sembuh. Tetapi karena Alexander Campbell membentuk gereja baru, maka gereja baptis inilah yang mempertahankan luka kepausan supaya tetap menganga. Kemudian muncul lagi William Miller membawa pekabaran baru 2300 pagi dan petang, tapi ditolak oleh gereja baptis, maka seharusnya luka kepausan pun sudah sembuh. Tapi karena William Miller membentuk gereja baru, gereja Masehi Advent hari pertama, maka gereja Masehi Advent hari pertama inilah yang mempertahankan luka kepausan supaya tetap menganga. Kemudian setelah terjadi masa kekecewaan pada tanggal 22 Oktober 1844, seharusnya luka kepausan pun sudah sembuh.
Tapi setelah gereja MAHK berdiri dengan pekabaran penyucian Sabat hari ketujuh, maka gereja MAHK inilah sebagai gereja terakhir untuk mempertahankan luka kepausan supaya tetap menganga. Maka sekarang sembuh tidaknya luka kepausan pada binatang macan tutul sekarang berada di tangan gereja MAHK. Artinya kunci ada di tangan gereja MAHK. Selama gereja berpegang kepada kebenaran, maka selama itulah luka kepausan kepala binatang macan tutul akan tetap menganga. Akan tetapi apabila gereja MAHK menolak kebenaran, maka pada waktu itulah luka kepausan akan menjadi sembuh kembali. Gereja MAHK menjadi pemegang kunci sembuh tidaknya luka kepausan. Oleh karena menurut perkataan nubuatan, luka kepala binatang macan tutul akan sembuh kembali sesuai dengan Wahyu 13 ayat 5. Lalu bagaimana caranya gereja MAHK menolak kebenaran pada masa malaikat jemaat Laodikia yang miskin, buta, dan telanjang, Wahyu 3 ayat 17, yang akan membuat luka kepala binatang macan tutul menjadi sembuh total. Inilah yang perlu kita harus tahu, harus perhatikan bagaimana caranya luka itu sembuh, bagaimana caranya gereja MAHK menolak kebenaran sampai luka kepala binatang macan tutul itu menjadi sembuh total. Pertanyaan nomor 3. Kapan luka binatang macan tutul menjadi sembuh total? Kita sudah tahu tadi bagaimana kepala binatang macan tutul itu dilukai. Sekarang kita pelajari bagaimana ia bisa sembuh. Begini kita lihat. Luka kepala binatang macan tutul akan sembuh bila gereja MAHK menolak kebenaran. Karena kepala binatang macan tutul dilukai 3 kali, maka kepala binatang macan tutul pun akan sembuh 3 kali setelah gereja MAHK menolak kebenaran secara bertahap 3 kali. Ellen G. White mengatakan, gereja telah berbalik dari Kristus sebagai pemimpinnya dan terus mundur menuju Mesir. Testimonies to Minister, pasal 5, halaman 217. Testimonies to Minister, buku 5, halaman 217. Maka tidak heran kalau gereja MAHK akan menolak kebenaran sebanyak 3 kali, 3 tahap, yang akan membuat luka binatang macan tutul menjadi sembuh total sesuai dengan Wahyu 13 ayat 3. 1888, tahun 1888 yang pertama kalinya gereja MAHK menolak kebenaran. Jadi gereja MAHK pertama kali menolak kebenaran adalah pada tahun 1888. Pertama kalinya gereja MAHK menolak kebenaran mengenai pembenaran oleh iman adalah pada waktu pertemuan di Minneapolis tahun 1888. Maka dari sejak itulah kuasa gereja kepausan menjadi sembuh. Kalau tadinya gereja kepausan masih ada rasa takut-takutnya pada waktu mengadakan upacara gereja, takut kalau ada serangan dari musuh. Tetapi dari sejak itu rasa takut-takutnya sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Karena kuasa gereja kepausan sudah sembuh. Jadi ada hubungannya, hubungan apa namanya itu, telepati, apa itu ya?
ada hubungan antara gereja MAK menolak kebenaran dengan sembuhnya kuasa gereja dalam upacara gereja mereka. Di tahun 1929, pada kedua kalinya gereja MAK menolak kebenaran. Kemudian setelah gereja MAK menolak terang baru yang dibawakan oleh Victor Khotep pada tahun 1929, maka kuasa sipil, kuasa negara, kepausan pun sembuh. Apa artinya itu? Artinya pada tahun itu juga kuasa negara kepausan dikembalikan untuk bertahta di Vatikan sejak tahun 1929. Tetapi masih ada lagi satu duka yang belum sembuh. Kuasa gabungan 7 kepala yang menggambarkan gereja-gereja dan 10 tanduk negara-negara Protestan Eropa yang ada pada kepala binatang macan tutul. Wahyu 13 ayat 3, Ellen G. White mengatakan, apabila topan mendekat, maksudnya pemasangan undang-undang hari Minggu, suatu golongan besar orang yang mengaku percaya kepada malaikat ketiga, ini gereja kita ini, tetapi belum disucikan oleh penurutan kepada kebenaran, akan meninggalkan kedudukan mereka dan bergabung dengan barisan penentang. Nah, siapa itu? Penentang itu maksudnya menentang Sabat yang benar, yang memaksakan undang-undang hari Minggu. Oleh bersatu dengan dunia dan mengambil bagian dalam rohnya, mereka telah memandang hal-hal itu dalam terang yang hampir sama. Jadi ada alasan mereka nanti bergabung dengan yang menentang Sabat yang benar ini. Mereka sepakat dengan musuh. Dalam kurung adalah saya tambahkan untuk penjelasan. Ellen G. White menunjukkan akan terjadi topang, artinya perang dahsyat, perang dunia ketiga yang akan membuat golongan besar dari gereja kita, gereja MAK, yang akan menolak kebenaran yang ditunjukkan di dalam Yesaya 8 ayat 12. Nanti kita baca itu. Artinya gereja MAK akan tertipu lalu ikut-ikutan memaksakan undang-undang hari Minggu, membuat luka binatang macan tutul menjadi sembuh total. Maka hal inilah yang akan menggenapi nubuatan yang mengatakan bahwa 7 kepala, 7 gereja, termasuk gereja MAK, akan berselendangkan hujat, ikut-ikutan menolak kebenaran. Wahyu 13 ayat 3. Kita baca Yesaya 8 ayat 12. Kita baca. Jangan sebut persepakatan. Maksudnya persekutuan 7 kepala dan 10 tanduk binatang macan tutul. Persekutuan gereja-gereja dan negara-negara Protestan Eropa maksudnya. Segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Inilah yang disebut persekutuan Assyria modern. Dan apa yang mereka takuti, kalau Rusia nanti akan menjadi penguasa di bumi, mereka takut. Janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Yesaya 8 ayat 12. Dalam kurung saya tambahkan sebagai penjelasan. Persepakatan yang dimaksud dalam Yesaya 8 ayat 12 adalah mengenai persekutuan gereja-gereja. Itulah 7 kepala. Dan negara-negara Protestan Eropa, itulah 10 tanduk dalam yang terdapat pada binatang macan tutul. Itulah persekutuan yang akan dibentuk oleh Amerika, binatang bertanduk 2, pada masa Perang Dunia Ketiga yang waktunya sudah semakin dekat di depan kita sebagai perang dahsyat yang akan berpusat di Yerusalem.
Zakaria 14 ayat 1 sampai 3. Sebelum perang dahsyat, perang dunia ketiga dimulai yang akan berpusat di Yerusalem. Sebelumnya akan dimulai dengan aba-aba melalui krisis perang dunia ketiga dan krisis ekonomi yang dahsyat nanti kita akan saksikan tuh. Yang akan membuat kita melakukan doa maksimum seperti murid-murid Yesus yang berdoa 10 hari sampai mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Begitulah juga kita nanti akan berdoa tanpa putus-putusnya sampai mendapat kuasa Roh Kudus termeterai siap menghadapi binatang itu ketika memaksakan undang-undang hari Minggu. Demikian juga kita akan berdoa maksimum sampai kita termeterai sesuai dengan Wahyu 7 ayat 1, bebas dari dosa melalui kuasa iman dan doa. 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 3 ayat 3, Yesaya 1 ayat 18, ini boleh dibaca, penting untuk dibaca. Menjadi sempurna hidup tanpa dosa, sesuai dengan Matius 8 ayat 48, Yohanes 14 ayat 15, 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9, 1 Yohanes 5 ayat 18. Ini sangat penting untuk dibaca. Pada waktu empat angin dilepas, Wahyu 7 ayat 1, maka pada waktu itulah akan terjadi perang dahsyat, perang dunia ketiga, yang akan berpusat di Yerusalem sesuai dengan Wahyu Zakaria 14 ayat 1 sampai 3. Pada masa perang dahsyat, perang dunia ketiga, pintu kasihan pun ditutup. Pintu kasihan ditutup. Setelah semua umat Tuhan termeterai, Wahyu 7 ayat 1, pintu kasihan pun ditutup, lalu 4 malaikat akan melepaskan 4 angin, maka terjadilah perang dahsyat di seluruh dunia, perang dunia ketiga yang akan berpusat di Yerusalem sesuai Zakaria 14 ayat 1 sampai 3. Di masa perang dahsyat, di masa perang dunia ketiga, umat Tuhan akan terbagi dua. Ada yang termeterai, gadis bijaksana, dan ada yang tidak termeterai sebagai gadis bodoh. Siapa yang termeterai akan menolak undang-undang hari Minggu, dan yang tidak termeterai akan bergabung dengan musuh, ikut-ikutan memaksakan undang-undang hari Minggu karena takut diancam hukuman mati di masa perang. Kenapa harus ada penganiayaan? Adalah supaya terbukti siapa yang percaya Tuhan, siapa yang tidak. Yang percaya Tuhan akan melindungi dirinya di masa kesusahan, itu yang siap menolak undang-undang hari Minggu. Yang lain akan menerima undang-undang hari Minggu karena takut, nggak ada roh Tuhan dalam dirinya. Tadinya perang di Yerusalem, terjadinya perang di Yerusalem adalah karena memperebutkan Yerusalem melalui dua kubu di seluruh dunia. Rusia bersama sekutunya ingin menghapus negara Israel dari Palestina, dan kubu Amerika ingin mempertahankan negara Israel tetap berdiri di Palestina. Kenapa Rusia sebagai pemimpin perang di Timur Tengah? Karena Rusia lah di sana sebagai pemegang nuklir utama bersama dengan Amerika. Jadi mereka berdua inilah sekarang sebagai pemimpin raksasa dunia karena punya nuklir raksasa. Di masa perang dahsyat di Yerusalem, Amerika akan membuat dua undang-undang perang. Undang-undang darurat perang. Satu, Amerika akan membuat undang-undang hari Minggu. Tidak boleh bekerja hari Minggu dengan maksud supaya mereka diberkati oleh Tuhan, supaya menang perang, karena mereka percaya hari Minggu adalah hari Tuhan. Jadi mereka membuat undang-undang hari Minggu. Itu pertama.
Lalu yang kedua, Amerika akan mengeluarkan undang-undang darurat perang. Siapa yang tidak mendukung persekutuan Amerika di masa perang, maka mereka akan dituduh sebagai mata-mata musuh dan diancam hukuman mati. Sadis ya. Bagi setiap orang yang sudah termeterai tidak akan takut menolak persekutuan Amerika di masa perang, walaupun akan diancam hukuman mati melalui undang-undang darurat perang. Tetapi mereka yang tidak termeterai, mereka akan takut dibunuh melalui undang-undang darurat perang, maka mereka akan bergabung dengan persekutuan Amerika yang sudah berisi undang-undang hari Minggu tanda binatang itu. Ya, inilah yang disebut dengan undang-undang hari Minggu yang lunak. Karena nggak ada hubungan kematian. Tetapi yang keras adalah undang-undang darurat perang. Siapa yang tidak mau bergabung dengan Amerika diancam hukuman mati. Nah, jadi sama juga undang-undang ini di masa undang-undang kedua, di masa Babylon ketiga, semua orang yang tidak menerima tanda binatang akan tidak boleh menjual dan tidak boleh membeli, sama sulitnya, sama susahnya. Ya, sama. Penganiayaan itu sama. Tetapi bentuknya beda. Soal undang-undang hari Minggu, di dalam hal ini sepertinya lunak. Tetapi ada embel-embelnya, undang-undang darurat perang. Itu persoalannya. Menolak undang-undang darurat perang, menolak undang-undang darurat perang akan diancam hukuman mati. Menerima undang-undang darurat perang bebas hukuman mati. Artinya di dalam persekutuan Amerika sudah ada undang-undang hari Minggu. Jadi yang menolak undang-undang yang bergabung dengan persekutuan Amerika sudah menerima undang-undang hari Minggu tanda binatang itu. Nah, itu persoalannya. Maka mereka yang bergabung dengan persekutuan Amerika yang sudah berisi undang-undang hari Minggu, tanda binatang itu, mereka aman, tidak akan diganggu oleh Amerika, akan tetapi nasib mereka akan diakhiri dengan pembantaian. Di Yeskiel 9 ayat 6, sebagai akibat pekabaran malaikat ketiga. Wahyu 14 ayat 9 sampai 10, karena mereka sudah menerima tanda binatang itu. Nah, di sini kuncinya. Sebaliknya, bagi setiap orang yang sudah termeterai akan menolak persekutuan yang sudah berisi undang-undang hari Minggu tanda binatang itu, lalu diancam hukuman mati melalui undang-undang darurat perang. Dan semua tawanan perang ini akan diangkut ke Amerika untuk dibunuh. Tetapi semua yang akan diangkut ke Amerika untuk dibunuh tidak ada yang takut. Tapi malah bergembira karena akan ikut hadir dalam pertemuan kudus di Amerika sebagai sosialisasi bagi semua orang-orang kudus dari seluruh dunia sebelum dibawa ke kerajaan kudus yang tanpa dosa di Palestina. Jadi Amerika tidak sadar kalau tindakan mereka itu direstui oleh Tuhan untuk dibawa ke Amerika, dikumpulkan di Amerika untuk menggenapi rencana Tuhan supaya semua umat Tuhan yang mau dibunuh itu akan berkenalan, bersosialisasi dari seluruh dunia. Inilah yang disebut pertemuan kudus, solemn assembling. Amerika tidak tahu itu. Ini rencana Tuhan dilaksanakan oleh Amerika. Amerika tujuannya negatif, Tuhan membuatnya menjadi positif.
Maka disinilah nubuatan firman Tuhan, Wahyu 9 ayat 6 akan digenapi yang mengatakan, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Wahyu 9 ayat 5 ayat 6. Jadi orang-orang yang mengikuti pekabaran yang sedang kita sajikan ini nanti, mereka yang menerima kerajaan berdiri di Palestina, mereka akan diancam maut, diancam hukuman mati. Tapi mati lari dari mereka. Tidak jadi dibunuh karena kuasa Tuhan. Nah, dikatakan dulu di masa rasul-rasul, siapa yang menerima Injil di masa rasul-rasul, mereka mencari maut dan maut mereka temukan. Tetapi untuk yang terakhir ini, orang yang mengikuti kebenaran mencari maut karena diancam hukum mati. Tapi maut lari dari kita. Karena kita sudah di ujung jalan. Kalau para rasul tidak mati, tidak mati-mati sampai sekarang, itu kesusahan buat mereka. Jadi bagus mereka, lebih bagus mereka mati saja. Nanti bangkit lagi. Tetapi kita yang di akhir jalan menuju gerbang surga, kita tidak akan mati karena sudah di ujung jalan. Jadi mujizat besar akan kita alami di masa perang dahsyat di Yerusalem, Zakaria 14 ayat 1 sampai 3, karena kita yang mau dibunuh di masa perang tersebut tidak akan jadi dibunuh. Kenapa? Nah, mari kita lihat kenapa. Karena untuk mengakhiri perang di Yerusalem, Yesus akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Lalu terjadilah gempa bumi yang dahsyat di seluruh muka bumi. Di Yerusalem, kota terdekat dengan Bukit Zaitun, akan terjadi lubang-lubang raksasa. Maka semua gedung-gedung raksasa, alat-alat perang raksasa akan ditelan bumi masuk lubang-lubang yang dalam. Kemudian semua lubang-lubang yang berisi gedung-gedung besar, rumah-rumah, dan alat-alat perang raksasa, semuanya akan ditutupi oleh tanah segar dari Bukit Zaitun. Maka Yerusalem akan rata dengan tanah segar yang berasal dari Bukit Zaitun. Maka Yerusalem akan siap untuk menjadi tempat berdiri kerajaan kudus yang tanpa dosa. Sesuai dengan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, Yeremia 50 ayat 17 sampai 20, Ibrani 8 ayat 10 sampai 12, Matius 25 ayat 34. Bagi gadis bijaksana dari gereja IMAK yang sudah menang dalam pemaksaan undang-undang hari Minggu dan penganiayaan dari binatang macan tutul sesuai dengan Wahyu 13 ayat 5 sampai 7 bersama binatang bertanduk dua Amerika. Wahyu 13 ayat 12. Ketika permukaan bumi goyang-goyang akibat gempa, maka semua penduduk bumi akan pergi ke tempat ibadahnya masing-masing untuk berdoa minta pertolongan dari Tuhan, termasuk semua anggota gereja IMAK yang tidak termeterai dan menerima undang-undang hari Minggu melalui persekutuan Amerika. Mereka juga pergi ke gerejanya masing-masing untuk berdoa. Maka terjadilah keheranan di seluruh dunia karena semua anggota gereja IMAK akan mati di dalam gereja Masihat Penerima ke-7 di seluruh dunia melalui pembantahan Yeskiel 9 ayat 6. Dan tidak ada yang tahu penyebabnya apa. Maka semua orang yang melihatnya akan kebingungan. Kenapa ya? Kenapa ya? Mereka terheran-heran.
Begitu juga di Amerika terjadi juga goyangan bumi yang sangat dahsyat yang membuat tentara Amerika menjadi ketakutan, lalu pergi meninggalkan tawanan perangnya, lalu pergi ke gerejanya masing-masing untuk berdoa meminta perlindungan dari Tuhan akibat gempa bumi yang dahsyat di seluruh dunia. Maka tawanan perang Amerika 5 anak darah yang bijaksana dari gereja IMAK yang termeterai dari gereja IMAK menjadi bebas dari kawalan tentara, lalu bersiap-siap menunggu pesawat-pesawat surga untuk membawanya ke kerajaan di Palestina. Untuk urusan apa umat Tuhan harus dibawa ke kerajaan kudus yang tanpa dosa di Palestina? Untuk apa harus dibawa ke sana? Kenapa enggak langsung aja dibawa ke surga seperti yang diinginkan oleh gereja kita, gereja IMAK? Ngapain kerajaan di Palestina? Katanya, makanya tidak percaya ada kerajaan di Palestina karena nggak ada gunanya itu katanya. Kita butuh surga katanya. Nah, ini perlu kita jawab. Setelah gadis bijaksana dari gereja Im akan dibawa ke gereja kudus yang tanpa dosa di Palestina, sesuai dengan ayat-ayat tadi, maka berdirilah di Palestina kerajaan Daud modern. Hosea 3 ayat 5, Lukas 1 ayat 32, 33, Yehezkel 34 ayat 24 sampai 27, Yehezkel 37 ayat 24 sampai 28, dan banyak lagi ayat-ayat. Ini disokong ribuan ayat, bukan hanya ratusan ayat, tapi ribuan ayat di dalam kitab suci. Menyokong kerajaan Daud modern akan berdiri di Palestina, kerajaan kudus yang tanpa dosa. Untuk urusan apa kerajaan Daud modern harus berdiri di Palestina? Kerajaan Daud, kerajaan kudus yang tanpa dosa akan berdiri di Palestina. Tujuannya adalah untuk menjadi tempat pengadilan kepada orang hidup. Jadi pengadilan kepada orang hidup ada tempat khusus, beda dengan orang mati. Orang mati yang tersebar di seluruh dunia diadili di surga ketika mereka dalam kubur. Tapi untuk orang hidup dikumpulkan dulu di sebuah tempat yang kudus, barulah di sana diadili. Muka dengan muka bertemu dengan hakim surga. Ternyata kejadian mentakjubkan akan terjadi di Palestina. Apa itu? Ketika orang-orang kudus sedang berkumpul di Palestina untuk menghadapi pengadilan orang hidup, untuk menghapus segala dosa orang-orang kudus, maka seluruh dunia akan heran dan ketakutan ketika mereka melihatnya dari jauh, karena muka orang-orang kudus berubah menjadi seperti malaikat-malaikat surga. Muka orang-orang kudus sudah bercahaya seperti matahari, sesuai dengan Matius 13 ayat 43, Daniel 12 ayat 3, tulisan-tulisan permulaan halaman 487. Ya, itu dibaca silakan. Di masa pengadilan orang hidup ini, orang-orang kudus akan langsung bertatap muka dengan hakim surga, muka dengan muka. Alfa dan Omega buku 8, halaman 511, yang membuat dunia terkagum-kagum, terheran-heran. Maka mereka akan takut melihat orang-orang kudus seperti waktu Musa turun dari Gunung Sinai, mukanya bercahaya membuat umat Tuhan ketakutan. Pada waktu itulah anggota gereja IMAK 5 gadis bijaksana akan menjadi penguasa di bumi. Jauh sebelum Yesus datang kedua kali. Ini yang sulit dipercaya oleh gereja kita. Karena mereka tidak percaya nubuat-nubuat di dalam kitab suci. Nah, apakah percaya atau tidak? Anggota gereja IMAK
5 gadis bijaksana akan menjadi penguasa di bumi jauh sebelum Yesus datang kedua kali. Oh, tidak mungkin katanya. Karena mereka tidak percaya firman Tuhan yang sudah dijelaskan di dalam kitab suci. Sayang 1000 kali sayang. 5 gadis bodoh tidak mau percaya kalau akan ada anggota gereja MAK yang akan menjadi penguasa di bumi jauh sebelum Yesus datang kedua kali. Itulah semuanya golongan 5 gadis bodoh yang tidak percaya umat Tuhan akan berkuasa di bumi. Kapan? Pada masa pengadilan kepada orang hidup. Oleh karena 5 gadis bodoh tidak mau percaya ayat-ayat firman Tuhan, anggota gereja MAK akan menjadi penguasa di bumi sebelum Yesus datang kedua kali. Itulah sebabnya mereka harus dimuntahkan dari mulut Tuhan sesuai dengan Yeskel 9 ayat 6. Karena tidak layak dibawa ke kerajaan kudus di Palestina, apalagi mau dibawa ke surga. Waktu Yesus datang ke dua kali. Kerajaan kudus di Palestina sudah dijelaskan banyak ayat. Mereka tidak percaya. Mereka nggak bisa dibawa ke sana. Apalagi mau dibawa ke surga. Mereka tidak mengerti bagaimana caranya, bagaimana bentuknya orang-orang yang dibawa ke surga. Orang-orang yang dibawa ke surga adalah orang-orang yang sudah sempurna bercahaya seperti matahari. Bukan seperti keadaan kita yang sekarang ini. Kenapa 5 gadis bodoh tidak mau percaya firman Tuhan bahwa yang menang dari gereja akan menjadi penguasa di bumi jauh sebelum Yesus datang kedua kali. Seperti Daniel 7 ayat 18, 12, dan 27. Jawabnya adalah karena gadis bijaksana masih tunduk kepada malaikat jemaat Laodikia yang miskin, buta, dan telanjang sesuai dengan Wahyu 3 ayat 17, Matius 11 ayat 25, yang tidak paham pekabaran malaikat ketiga dan pengadilan orang hidup. Karena di Universitas Teologia tidak diajarkan binatang macan tutul, Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Apalagi dalam hubungannya dengan pekabaran malaikat ketiga dan pengadilan kepada orang hidup sesuai dengan Daniel 7 ayat 26 ayat 27. Saya mau bacakan dulu Matius 11 ayat 25 dikatakan. Matius 11 ayat 25. Dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya ini engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Nah, jadi firman Tuhan yang kita bahas ini disembunyikan dari orang-orang pintar dan bijaksana, maka mereka menjadi malang, melara, miskin, buta, dan telanjang. Ya, menjadi melara, malang, miskin, buta, dan telanjang sesuai dengan Wahyu 3 ayat 7. Karena firman Tuhan itu disembunyikan kepada orang bijak dan orang pintar. Siapa itu orang bijak dan orang pintar? Yang dimaksud adalah para pendeta kita yang S1, S2, S3. Itulah yang bijak, itu disembunyikan dari mereka.
Kenapa disembunyikan dari mereka? Karena kalau kebenaran diberitahukan kepada mereka, maka mereka akan mengagungkan diri, mengagungkan universitas mereka, bukan mengagungkan Tuhan. Kenapa itu diberikan hanya kepada anak kecil? Dalam bahasa Inggris dikatakan ini kepada babies. Orang-orang kecil, anggota-anggota biasa di gereja kita, gereja MAK. Karena orang-orang kecil ini akan memuliakan Tuhan, mengagungkan firman Tuhan. Bukan mengagungkan sekolahnya. Karena nggak ada sekolahnya di Universitas Teologi. Itu persoalannya. Ya, jelas itu ya. Kenapa disembunyikan? Ya, karena mereka mengagungkan universitasnya, bukan mengagungkan Tuhan yang memberikan kebenaran kepada mereka. Jelas itu ya, makanya mereka menjadi miskin, buta, dan telanjang. Maka golongan 5 gadis bodoh yang dipimpin oleh malaikat jemaat Laodikia yang malang, merah, melarat, miskin, buta, dan telanjang tidak akan memahami apa itu pekabaran malaikat ketiga. Coba tanya para pendeta kita, pekabaran malaikat ketiga itu apa? Binatang itu yang mana? Patungnya yang mana? Enggak tahu mereka. Karena apa? Karena ini hanya dibukakan oleh Nabi Hotep dan Doneder. Dan bagaimana hubungannya dengan pengadilan kepada orang hidup? Mereka nggak tahu itu. Maka mereka pun disebut sebagai lalang yang akan dihapus dari muka bumi melalui pembersihan di gereja MAK. Sesuai dengan Yesaya 9 ayat 6, Matius 13 ayat 30. Sekarang mari kita saksikan binatang macan tutul. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Binatang yang disebut dalam pekabaran malaikat ketiga. Wahyu 14 ayat 10. Wahyu 14 ayat 9 sampai 10. Bagaimana hubungannya dengan kepausan dalam masa pemaksaan undang-undang hari Minggu. Ini yang malaikat jemaat Laodikia tidak bisa paham. Sekarang kita jelaskan kepada mereka supaya mereka bisa paham, supaya tertolong. Kalau mereka masih mau belajar dari kita. Inilah binatang bertanduk kecil kepausan yang berdiri sejak 538 sampai 1798, 1260 tahun. Setelah berakhir pemerintahan binatang bertanduk kecil dan selesai menganiaya umat Tuhan selama 1260 tahun, kemudian muncul bangsa-bangsa Protestan Eropa. Itulah binatang macan tutul. Ini dia, binatang macan tutul, bangsa-bangsa Protestan Eropa. Muncul sejak tahun 1798 sampai kapan kita belum tahu karena masih di depan. Binatang macan tutul atau bangsa-bangsa Protestan Eropa inilah yang menggantikan binatang bertanduk kecil sejak 1798 untuk menganiaya umat Tuhan lagi. Setelah luka binatang macan tutul kepausan sudah sembuh total. Binatang bertanduk kecil, jadi binatang bertanduk kecil sudah menganiaya umat Tuhan selama 1260 tahun. Sebelum kepausan mendapat luka. Jadi binatang bertanduk kecil menganiaya umat Tuhan pada masa jaya-jayanya kepausan. Gak ada persoalan. Ya, sebelum kepausan mendapat luka, dia menganiaya umat Tuhan. Kemudian
Binatang macan tutul yang menggambarkan bangsa-bangsa Protestan Eropa, binatang macan tutul ini juga akan menganiaya umat Tuhan 42 bulan lagi. Sesudah luka kepausan sudah tembus total. Nah, di gereja ini, di gereja kita, umumnya orang Davidian tidak mengerti soal ini. Gereja kita, Davidian umumnya tidak tahu kalau binatang macan tutul ada aniaya 42 bulan. Mereka bilang 42 bulan itu masa lalu di masa binatang bertanduk kecil. Sedangkan 42 bulan dalam binatang macan tutul ini adalah sesudah lukanya sembuh total. Ini yang mereka tidak lihat. Makanya salah kaprah. Dia sebelum dan sesudah. Sebelum sebelum luka dan sesudah sembuh luka. Jadi kepausan ada dua kali menganiaya umat Tuhan. Pertama, sebelum kepausan mendapat luka di masa binatang bertanduk kecil. Yang kedua, sesudah luka kepausan sembuh total di masa binatang macan tutul sejak 1798 sebelum kepausan. Jadi sebelum kepausan mendapat luka dan sesudah luka kepausan sembuh total. Nah, binatang macan tutul ini kapan sembuh totalnya di masa binatang macan tutul ini nanti akan kita saksikan. Kepausan ada tiga masa dalam dua binatang, binatang bertanduk kecil dan binatang macan tutul. Ini orang-orang Davidian salah kaprah. Dibilang binatang macan tutul ada tiga masa. Padahal beda masa, ada tiga masa ini ada di dalam dua binatang, binatang bertanduk kecil dan binatang macan tutul. Kita lihat. Binatang bertanduk kecil, disinilah masa penganiayaan kepada umat Tuhan selama 1260 tahun. Kemudian di masa binatang macan tutul ada lagi aniaya 42 bulan. Nah, jadi ini masih di depan, 42 bulan ini masih di depan, berarti binatang macan tutul ini ada dua masa. Masa ketika lukanya, ketika dia mendapat luka dan sembuh. Jadi masa kepausan, masa jaya-jaya kepausan itu di tahun 538 sampai 1798 selama 1260 tahun. Masa jaya kepausan. Kemudian ada masa luka dan masa sembuh. Masa lukanya itu adalah sejak tahun 1500-an. Dilukai oleh Martin Luther. Nah, lalu sembuhnya nanti kita akan saksikan. Jadi setelah lukanya sembuh total, itulah aniaya 42 bulan. Jadi binatang macan tutul ada dua masa, masa luka dan masa sembuh. Di masa binatang bertanduk kecil, masa jaya-jayanya kepausan sebelum mendapat luka. Sangat jelas itu ya. Nah, di sini kekeliruan teman-teman kita dari gereja MAK dan umumnya Davidian. Jadi pertama, kepausan yang menganiaya
Yang pertama adalah ketika kepausan menganiaya sebelum duka, masa binatang bertanduk kecil. Yang kedua adalah berhenti aniaya ketika kepausan dilukai binatang macan tutul. Yang ketiga adalah ketika kepausan menganiaya luka 42 bulan sesudah lukanya sembuh. Jadi kepausan berada di dalam tiga masa, di dalam dua binatang bertanduk kecil dan binatang macan tutul. Jelas itu ya, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Binatang macan tutul menggambarkan bangsa-bangsa Protestan Eropa. Setelah luka binatang macan tutul sudah sembuh total, maka binatang macan tutul akan dibantu oleh Amerika untuk memaksakan undang-undang hari Minggu yang akan ditolak oleh 5 gadis bodoh. Akan tetapi 5 gadis bodoh, saya ulangi, setelah luka binatang macan tutul sudah sembuh total, maka binatang macan tutul akan dibantu oleh Amerika sesuai dengan Wahyu 13 ayat 12 untuk memaksakan undang-undang hari Minggu yang akan ditolak oleh 5 gadis bijaksana. Nah, 5 gadis bijaksana akan menolak undang-undang hari Minggu ini. Akan tetapi 5 gadis bodoh di gereja IMA akan menerima undang-undang hari Minggu ini setelah bergabung dengan Persekutuan Amerika yang sudah berisi undang-undang hari Minggu. Karena 5 gadis bodoh tidak kenal binatang macan tutul sebagai pemilik tanda binatang dalam pekabaran malaikat ketiga. Ini persoalannya karena tidak paham soal pekabaran malaikat ketiga. Binatang itu siapa, patungnya siapa, bingung mereka. Jadi ini hanya diberikan kepada anak-anak kecil ya, kita anggota biasa di gereja IMAK. Sesudah 5 gadis bijaksana, pemenang dari gereja IMAK sudah selesai mengalami penganiayaan selama 42 bulan dari binatang macan tutul. Ini dia. Lalu majelis pengadilan orang hidup akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya, dari binatang macan tutul ini maksudnya, untuk dihancurkan sampai lenyap. Daniel 7 ayat 26. Jadi kuasa binatang macan tutul inilah yang dicabut pada masa pengadilan orang hidup, Daniel 7 ayat 26. Dan kuasa inilah yang diberikan kepada orang-orang kudus, anggota gereja MAK yang sudah menang, untuk menjadi penguasa di gereja, untuk menjadi penguasa di bumi sesuai dengan Daniel 7 ayat 27. Jelas itu ya. Sekarang mari kita baca lagi Daniel 7 ayat 26. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan dan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Daniel 7 ayat 26. Pertanyaan. Sebelum majelis pengadilan orang hidup dilaksanakan di surga, ketika orang-orang kudus yang diadili berada di bumi, kekuasaan siapa yang dicabut dan yang dimusnahkan dan yang dihancurkan sampai lenyap? Kekuasaan siapa itu? Apakah kuasa binatang bertanduk kecil kepausan? Atau kuasa bangsa-bangsa, atau kuasa binatang macan tutul bangsa-bangsa Protestan Eropa? Nah, ini pertanyaan. Jawab. Jawab, sebelum majelis pengadilan orang hidup dilakukan di surga, sesuai Daniel 7 ayat 26, untuk orang-orang kudus di bumi. Maka kuasa binatang yang akan dimusnahkan itu adalah kuasa binatang macan tutul bangsa-bangsa Eropa. Sesuai dengan Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Ini dia. Bukan
binatang bertanduk kecil yang dimulai sejak 538 sampai 1798, bukan. Jadi kuasa binatang bertanduk, kuasa binatang macan tutul, bukan kuasa binatang bertanduk kecil. Karena kuasa binatang bertanduk kecil sudah lama berakhir di belakang sana, 1798. Jadi pada masa binatang bertanduk, binatang macan tutul. Semoga malaikat jemaat Laodikia, para pendeta kita bisa paham dan tidak bingung lagi soal pekabaran malaikat ketiga ini supaya ikut mendapat selamat. Karena mengenal musuhnya siapa. Jadi, kuasa yang dicabut sampai lenyap, Daniel 7 ayat 26, bukan kuasa binatang bertanduk kecil kepausan, tetapi kuasa binatang macan tutul bangsa-bangsa Protestan Eropa yang digambarkan dengan 10 tanduk bermahkota dalam Wahyu pasal 13 ayat 1. Karena kuasa binatang macan tutul sudah berdiri sejak 1798, tapi pengadilan belum dimulai. Pekabaran, pengadilan orang mati saja sudah dimulai sejak 22 Oktober 1844. Tapi pengadilan orang mati ini belum juga berakhir sampai sekarang ini. Itu sebabnya majelis pengadilan Daniel 7:26, pengadilan orang hidup masih belum dimulai sampai sekarang, masih akan terjadi di depan. Lalu siapa yang akan memerintah dunia setelah kuasa binatang macan tutul dicabut sampai lenyap? Jawabnya adalah dalam Daniel 7:27 dikatakan begini. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Daniel 7 ayat 27. Tidak diragukan lagi, anggota gereja IMAK gadis bijaksana akan menjadi penguasa di bumi di masa pengadilan orang hidup jauh sebelum Yesus datang kedua kali. Bagaimana gereja kita menanggapi Daniel 7 ayat 27 ini? Bingung mereka. Mereka bilang ini di surga. Di surga mana? Padahal ini adalah di bumi sebelum dibawa ke surga. Jadi masa ini bukan di surga, tapi di bumi yang akan disaksikan oleh orang-orang jahat. Sesuai dengan Daniel pasal 2 ayat 44. Sesuai dengan Matius 25 ayat 34. Ya, boleh dibaca itu. Luput dari MAK akan menginjil ke segala bangsa. Ketika 5 gadis bijaksana dari gereja MAK menjadi penguasa di bumi, lalu tugas apa yang sangat penting yang harus mereka lakukan di bumi? Jawabnya adalah Tuhan akan mengutus mereka untuk mengumpulkan semua umatnya dari segala bangsa yang masih tinggal di Babel. Ya, ini sudah kita baca tadi ayat-ayat ini. Ini dibaca ini, baca sendiri. Dikatakan, ini di dalam Yesaya 66 ayat 19-20 dikatakan, Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput
yang luput dari pembantaian jenis ke-9 di gereja MAHK maksudnya, kepada bangsa-bangsa, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitahukan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudara-saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, di atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Yesaya 66 ayat 19 dan 20. Ayat-ayat tadi boleh dibaca. Daniel 7 ayat 18, 22, 23 sangat jelas menunjukkan anggota gereja MAHK Gadis Bijaksana akan menjadi penguasa di bumi. Lalu dikatakan tadi mereka akan membawa umat Tuhan dari segala bangsa yang masih tinggal di Babel. Itulah tugas mereka yang terutama. Umat Tuhan yang dikumpulkan di kerajaan kudus yang tanpa dosa itu. Lalu mereka akan mengumpulkan umat Tuhan dari segala bangsa ke gereja kudus yang tanpa dosa di Palestina di masa pengadilan orang hidup. Kenapa 5 gadis bodoh di gereja MHK tidak bisa percaya ayat-ayat yang benar-benar sangat mengagumkan ini? Karena 5 gadis bodoh masih percaya kepada malaikat jemaat Laodikia yang malang dan melarat, miskin, buta, dan telanjang. Ketika Tuhan sembunyikan kebenaran ini dari mereka, dari para teologi malaikat jemaat Laodikia yang malang dan melarat, miskin, buta, dan telanjang sesuai dengan Wahyu 3 ayat 17. Jadi tadi saya jelaskan sudah kenapa Tuhan sembunyikan kebenaran ini dari malaikat jemaat Laodikia. Karena kalau dibukakan kepada mereka, mereka bukan memuji Tuhan, tapi memuji lembaga universitas teologianya. Makanya hanya diberikan kepada anak kecil yang jujur mengatakan yang sebenarnya. Kenapa Tuhan menyembunyikan kebenaran pekabaran malaikat ketiga dari para sarjana teologi sebagai malaikat jemaat Laodikia? Jawabnya adalah karena para sarjana teologi dari malaikat jemaat Laodikia bukan mengajarkan firman Tuhan, tetapi mengajarkan ajaran dari universitas teologi mereka, bukan firman Tuhan yang diajarkan. Mengenai kerajaan itu, mengenai pengadilan tadi itu, mengenai umat Tuhan akan menjadi penguasa dunia, mereka tidak ajarkan itu. Karena nggak masuk akal mereka. Mereka hanya mengajarkan yang masuk akal manusia. Bukan rahasia-rahasia surga yang mereka ajarkan. Nah, kalau sekiranya Tuhan tunjukkan kebenaran kepada para S1, S2, S3 teologi, mereka akan mengagungkan diri mereka sendiri seperti Raja Saul yang mengagungkan dirinya sendiri. Ini persoalannya. Bukan mengagungkan Tuhan, maka gereja kita akan semakin jauh tersesat dan semakin sulit ditolong. Jadi kalau S1, S2, S3 ini membelokkan kebenaran, memuji diri, ya itu lebih repot lagi. Makanya hanya diberikan kepada anak-anak kecil anggota biasa. Maka kita sebagai anggota biasa, jangan tersinggung kalau dikatakan, Davidian itu nggak ada S-nya. Tidak perlulah. Yang punya S nggak tahu kebenaran firman Tuhan. Beda dengan anak-anak anggota biasa di gereja MAHK Matius 11 ayat 25 yang tidak pernah duduk di bangku sekolah teologi.
tapi mereka hanya mengikuti perintah Tuhan untuk membeli emas murni. Artinya mempelajari kata-kata nubuatan yang pasti dari kitab suci. Anak-anak kecil ini tidak peduli dilecehkan di gereja kita, dilecehkan karena tidak pernah duduk di bangku sekolah teologi. Tapi anak-anak kecil ini hanya percaya kepada firman Tuhan dan terus bersemangat untuk menyuarakan pekabaran malaikat ketiga di gereja MAHK. Apakah malaikat jemaat Laodikia masih bisa selamat? Nah, ini sangat penting ini. Lalu apakah malaikat jemaat Laodikia yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang ini masih bisa selamat mendapat hidup yang kekal? Dan bagaimana caranya supaya mereka bisa selamat mendapat hidup yang kekal? Malaikat jemaat Laodikia, para pendeta gereja kita masih bisa selamat dengan cara membeli emas murni. Sesuai dengan Wahyu 3:18, mempelajari terang baru mengenai kata-kata nubuatan yang pasti dari firman Tuhan, terutama pekabaran malaikat ketiga, supaya bisa menjadi gadis bijaksana, supaya bisa mendapat hidup yang kekal. Ini caranya membeli emas murni. Kata-kata nubuatan yang pasti dari firman Tuhan. Nah, itu yang harus dipelajari. Dari mana mereka belajar? Dari anak-anak kecil. Orang-orang yang tidak tamat dari perguruan tinggi teologi. Itu persoalannya. Mereka mau enggak? Atau malu? Nah, itu persoalannya. Selama malaikat jemaat Laodikia tidak mau membeli obat untuk menyembuhkan penyakit mereka yang malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang, seperti obat yang ditunjukkan di dalam Wahyu 3:18, maka mereka akan terus saja menjadi malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang, dan tidak akan salah. Malaikat jemaat Laodikia disebut malang dan melarat. Artinya mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk selamat masuk surga. Oleh karena malaikat jemaat Laodikia mengatakan, biar begini-begini pun kita akan selamat masuk surga katanya. Sehingga sampai sekarang mereka tidak mau beli obat dari Yesus melalui si anak kecil tadi, Matius 11 ayat 25. Sampai sekarang malaikat jemaat Laodikia masih tetap suam, masih tetap malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang. Kenapa? Karena sampai sekarang mereka tidak mau beli obat yang ditawarkan oleh Yesus sesuai dengan Wahyu 3:17, apa katanya? Karena tidak mau beli obat dari Yesus. Aku tidak kekurangan, aku sudah kaya, tidak kekurangan sesuatu apa, katanya. Maka mereka tidak mau beli obat. Malaikat jemaat Laodikia tidak mau beli obat dari Yesus karena masih merasa aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Artinya cukup belajar sendiri tanpa bantuan orang lain, tak perlu belajar dari Dapidian, katanya. Dan aku tidak kekurangan apa-apa, katanya. Jadi mereka merasa sudah tahu semua kebenaran, tidak perlu lagi belajar dari orang lain, dari Dapidian, karena mereka merasa sudah siap masuk surga jika Yesus datang sekarang. Begini-begini bisa dibawa ke surga katanya. Padahal harus diubahkan dulu bercahaya, menjadi penguasa dulu di bumi supaya bisa menyelesaikan Injil ke segala bangsa. Itu sebabnya sampai sekarang mereka tidak mau menuruti perintah Tuhan supaya membeli emas murni, belajar terang baru mengenai pekabaran malaikat yang ketiga. Malaikat jemaat Laodikia merasa sudah siap masuk surga kalau Yesus datang sekarang. Tetapi sayang, mereka tidak tahu kalau mereka sedang melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu
Bagaimana jalannya malaikat jemaat Laodikia bisa masuk surga kalau masih malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang. Disuruh beli obat tapi tidak mau. Itu persoalannya. Melarat dan malang artinya tidak tertolong lagi penyakitnya. Tidak bisa dikasihani lagi. Penyakitnya sudah terlalu parah. Bisa lihat enggak itu? Bagaikan penyakit kanker yang sudah stadium 4, tinggal menunggu matinya. Itulah arti malaikat jemaat Laodikia yang sudah melarat dan malang. Tapi mereka nggak tahu katanya. Mereka tidak tahu kalau mereka miskin, buta, dan telanjang, malang, dan melarat. Itu Wahyu 3 ayat 17. Mereka nggak tahu, kasihan. Kalau mereka tahu, pasti mereka berubah. Mau beli obat dari si anak kecil. Seperti ayat tadi. Miskin artinya tidak mengerti firman Tuhan. Buta artinya tidak bisa membaca nubuat-nubuat dalam kitab suci Alkitab. Telanjang artinya tidak merasa bersalah dalam melakukan dosa-dosa kesayangan mereka sendiri. Di gereja kita ada istilah, kalau sudah menurut 60% seperti anak sekolah, kita sudah bisa selamat katanya, dibikin seperti anak sekolah. Jadi artinya biar nolak-nolak kebenaran, ya nggak apa-apa katanya itulah. Padahal mereka disebut di mata Tuhan adalah telanjang. Apa artinya telanjang? Tidak waras, gila rohani. Kasihan ya. Nah, kita bisa lihat ini pada waktu retreat ya. Pada waktu retreat lalu mereka berdansa-dansa lagu dunia. Itu betul-betul telanjang. Tidak tahu kalau mereka telanjang. Kalau ada di jalan orang telanjang, coba kasih baju, mangga. Marah. Kita bisa dipukul. Karena gila, tidak waras. Kasihan ya kalau malaikat jemaat Laodikia begitu ya. Tapi mereka tidak tahu. Sama seperti orang telanjang di tengah jalan. Dia nggak tahu kalau dia telanjang. Dikasih baju nggak mau. Malah marah. Itu persoalannya. Bukti. Sebagai bukti bahwa malaikat jemaat Laodikia miskin rohani, pengertian Alkitabnya dangkal karena mereka tidak percaya Yesus adalah anak Allah yang lahir di surga. Sesuai dengan Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 3 ayat 16, Wahyu 22 ayat 13, Ibrani 5 ayat 5, banyak lagi ayat-ayat lain. Banyak. Sama seperti Hawa yang keluar dari Adam yang tanpa ibu, tanpa bidan. Ini mungkin yang membuat mereka mengatakan Yesus bukan anak Allah di surga. Kalau Yesus anak Allah di surga, ibunya siapa, bidannya siapa, yang seperti yang ditanyakan oleh Rizik. Kalau kita ditanya bidannya siapa, ibunya siapa, jawabnya adalah coba jelaskan Hawa, ibunya siapa, bidannya siapa. Ya seperti itu. Jadi itu sudah terjadi di surga. Sesuai dengan Yohanes 8 ayat 42. Ya, Yesus keluar dan datang dari Bapa. Malaikat jemaat Laodikia disebut buta karena tidak tahu pekabaran malaikat pertama mengenai pengadilan orang hidup, maka mereka tidak akan ikut untuk mengajarkan pekabaran malaikat pertama ke segala bangsa. Di masa seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga ini nggak ngerti mereka. Menginjil ke segala bangsa dalam seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga, mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti. Kalau ditanya tata laksana pengadilan orang hidup, nah mereka nggak ngerti. Boleh ditanya lah. Pengadilan pekabaran malaikat pertama hanya akan diajarkan oleh gereja kudus yang tanpa dosa ke segala bangsa.
sesuai dengan ayat ini. Malaikat jemaat Laodikia yang malang dan melara, miskin, buta, dan telanjang tidak akan ikut di sana. Oleh karena malaikat jemaat Laodikia yang miskin, malang, melara, miskin, buta, dan telanjang di gereja MAK, kerjanya terbatas hanya untuk menginjil kepada banyak bangsa sesuai dengan Wahyu 10 ayat 11 sambil membawa lalang membaptis orang-orang yang tidak bertobat untuk masuk menjadi anggota gereja MAK. Matius 13 ayat 30. Selanjutnya, pekabaran malaikat kedua dalam dua tahap. Mereka tidak mau, tidak tahu. Tahap pertama, Wahyu 14 ayat 8 disampaikan hanya kepada banyak bangsa. Dan sampai sekarang belum juga berakhir. Inilah kerjanya yang dikerjakan oleh malaikat jemaat Laodikia. Tapi masih ada lagi tahap kedua. Tahap kedua masih akan diulangi lagi pada masa seruan nyaring ke segala bangsa ke dunia Babel, Wahyu 18 ayat 2 sampai 4. Ini yang mereka tidak tahu dan mereka juga tidak akan sampai ke sini karena sebelum tugas ini berjalan ke dunia akan terjadi pembersihan di gereja MAK supaya berdiri gereja kudus yang tanpa dosa untuk menyelesaikan Injil ke segala bangsa. Tahap kedua ini adalah masa pemaksaan undang-undang hari Minggu yang kedua kalinya pada masa patung binatang itu. Sesuai Wahyu 13 ayat 14 sampai 17. Sayang, malaikat jemaat Laodikia tidak akan ikut bagian dalam pekabaran malaikat kedua bagian kedua ini karena akan duluan dihapus dari muka bumi melalui pembersihan lalang di gereja MAK. Pekabaran malaikat ketiga ada dua periode. Periode pertama adalah pemaksaan undang-undang hari Minggu sebagai tanda binatang pada masa binatang macan tutul. Di masa binatang macan tutul. Undang-undang hari Minggu yang pertama dalam pekabaran malaikat ketiga. Sesuai Wahyu 13 ayat 12. Kerjasama dengan Amerika. Bangsa-bangsa Protestan Eropa kerjasama dengan Amerika. 10 tanduk bermahkota menggambarkan bangsa-bangsa Protestan Eropa. Periode kedua adalah pemaksaan undang-undang hari Minggu tanda binatang pada masa patung binatang itu. Wahyu 14 ayat 9, Wahyu 13 ayat 14 sampai 17. Pada masa binatang merah ungu dalam Wahyu pasal 17. Ini dia binatang merah ungu. Undang-undang hari Minggu yang kedua kali, Wahyu 13 ayat 17, sebagai pekabaran malaikat ketiga bagian kedua, periode kedua. Ya, jadi di masa binatang adalah binatang macan tutul, di masa patungnya adalah binatang merah ungu. Ya, jelas itu ya. Jadi undang-undang hari Minggu pertama di masa binatang adalah binatang macan tutul ini dia. Kemudian di masa patungnya binatang-binatang merah ungu ini. Jadi dua kali. Jelas ya? Baik. Malaikat jemaat Laodikia, para pendeta gereja MAK, dan termasuk juga umumnya Davidian, kecuali Davidian Salem, tidak bisa mengenal membedakan dua binatang ini. Kasihan ya Davidian lain ya. Enggak kenal binatang macan tutul yang 42 bulan itu, enggak tahu di mana itu. Dikatakan masa lalu katanya. Padahal sesudah lukanya sembuh. Ya, ditaruh di mana itu pengertiannya. Kasihan. Jadi dua binatang ini
tidak dikenal oleh gereja kita dan umumnya Davidian kecuali Davidian Salem. Jadi belajarlah ke Salem, ke Davidian Salem. Malaikat jemaat Laodikia mengajarkan gereja MAK akan menghadapi undang-undang hari Minggu dan aniaya pada masa patung binatang itu. Ini salah ini. Padahal binatang macan tutul yang akan menganiaya gereja MAK. Ini yang mereka tidak tahu. Malaikat jemaat Laodikia tidak sadar telah mengajarkan ajaran yang salah karena mengajarkan Masihi Advent hari ke-7 akan menghadapi pemaksaan undang-undang hari Minggu di masa patung binatang itu 13 ayat 17. Tetapi yang benar adalah gereja MAK akan menghadapi pemaksaan undang-undang hari Minggu dan aniaya 42 bulan di masa binatang macan tutul. Maka hal ini membuktikan betapa miskinnya pemahaman malaikat jemaat Laodikia para pendeta kita terhadap kitab suci mengenai nubuatan pekabaran malaikat yang ketiga. Karena yang akan berhadapan dengan patung binatang itu adalah buah-buah kedua dari dunia Babel sesuai dengan Wahyu 18 ayat 4, Wahyu 7 ayat 9. Mereka nggak ngerti ini. Umumnya Davidian kecuali Davidian Salem juga tidak mengenal binatang macan tutul karena mereka mengajarkan gereja MAK rombongan 144.000 tidak akan menghadapi undang-undang hari Minggu karena masa 42 bulan pada binatang macan tutul. Wahyu 13 ayat 5 adalah peristiwa 1200 tahun di masa lalu. Salah besar, bukan salah besar. Padahal aniaya selama 42 bulan tersebut akan terjadi setelah luka binatang macan tutul sudah sembuh total. Dan sampai sekarang luka binatang macan tutul ini belum sembuh total. Maka sampai sekarang masih aniaya 42 bulan. Itu belum digenapi, masih karena masih akan terjadi di depan. Oleh sebab itu, jika malaikat jemaat Laodikia bersama Davidian yang tidak mengenal binatang macan tutul, jika mereka tidak mau berubah untuk membeli emas murni, mempelajari kata-kata nubuatan yang pasti dari Davidian Salem, maka mereka semua akan tergolong menjadi lalang sesuai dengan tulisan-tulisan permulaan halaman 226 yang akan lenyap dalam masa pembersihan lalang di gereja MAK. Sampai sekarang masih terbuka jalan untuk bertemu dengan Davidian Salem supaya belajar mengenai pekabaran malaikat ketiga sebelum terlambat menghadapi ujian yang sudah semakin dekat. Pekabaran malaikat ketiga memisahkan gandum dan lalang. Dikatakan, kemudian saya melihat malaikat yang ketiga, malaikat yang membawa saya berkata kepada saya, pekerjaan itu menakutkan, tugasnya memang hebat. Ia adalah malaikat yang akan memilih gandum dan lalang dan memeteraikan atau mengikat gandum untuk lumbung di surga. Hal ini harus memikat seluruh pikiran dan segenap perhatian tulisan-tulisan permulaan halaman 226. Maka jangan lupa Davidian Salem adalah tempat bertanya mengenai pekabaran tiga malaikat, terutama pekabaran malaikat ketiga. Beda. Supaya selamat menjadi gandum. Supaya bisa ikut masuk lumbung surga. Pekabaran tiga malaikat dengan pekabaran malaikat ketiga beda. Pekabaran tiga malaikat, ini ada pertanyaan tadi ini. Pekabaran tiga malaikat adalah pekabaran malaikat pertama, pekabaran malaikat kedua, pekabaran malaikat ketiga. Itu maksudnya.
Oleh karena bila tidak paham pekabaran malaikat ketiga, tidak bisa menjadi gandum atau gadis bijaksana, tapi akan menjadi lalang gadis buruk dan binasa dalam pembantaian Yeskel pasal 9 ayat 6. Semoga Tuhan memberkati kita semua untuk memahami firman Tuhan. Inilah doa dan pengharapan saya. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Silakan kalau ada pertanyaan.